Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kuliah tentang nyeri neuropati. Ya. Ini ada dokter muda dari FKUSK. Say hello. Halo. Halo. Gunawan yang Gunawan nggak masuk kemarin. Gunawan kelewat tadi. Ya. Nyeri itu sebetulnya sesuatu yang penting. Kenapa nyeri penting? Nyeri tidak hanya masalah klinis, ya. Nyeri itu sebetulnya tujuannya yang pertama apa? Sebagai warning supaya kita tahu something wrong. Ya kan? Kalau ada nyeri, berarti ada yang salah. Benar nggak? Presiden saya baru masuk. Ya, nyeri itu ada sebagai warning. Yang kedua sebagai gejala klinis. Kalau sudah masuk ke gejala klinis sudah patologi. Tapi kalau sebagai warning dia fisiologi. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di tubuh kita. Sudah terjadi atau mengancam akan terjadi. Ya, misalnya apa? Iskemik pada jantung. Sebelum dia iskemik betul-betul iskemik, dia akan nyeri dulu kan. Memang nyeri sudah berarti ada iskemik, tapi kan di awal kalau kita cepat tahu, kita akan langsung lakukan tindakan untuk menghilangkan etiologinya. Contoh lagi nyeri sebagai proteksi ya, proteksi sebelum terjadi sesuatu. Kalau kita dekat ke bara api, sebelum baranya menyentuh kulit kan panas, warning jadinya. Atau kalau cepat ditangani, walau warning nyeri sebagai warning itu dia akan tidak menjadi gejala klinis. Awalnya dia warning, tapi karena terbiarkan jadi gejala klinis. Itu juga ada. Itulah nyeri sebagai warning dan sebagai gejala klinis. Sebagai warning itu nyeri fisiologis. Ya, ada kamu kena pisau nyeri karena ada inflamasi. Jadi orang tahu kamu kena pisau nih. Kenapa? Sebagian besar pasien datang ke dokter karena apa? Karena nyeri. Nyeri yang nggak tertahankan atau nyeri yang mengganggu. Nyeri ada yang nyeri tidak tertahankan, ada nyeri yang mengganggu, ada nyeri menggelisahkan. Semua membuat orang datang. Ada pasien dengan skor nyeri 2 dia sudah gelisah, dia akan ke dokter. Ada orang yang dengan skor nyeri 8 baru dia merasa dia terancam, sesuatu yang berbahaya, dia akan ke dokter. Jadi kan sangat subjektif sekali. Respon orang terhadap nyeri juga berbeda-beda karena nyeri itu perseptif sifatnya. Ya. Bentar ya. Halo. Ya. Oke. Nah, itu nyeri. Sekarang kita masuk ke definisi nyeri. Nyeri itu didefinisikan kalau di ISP apa? Ada yang pernah baca? Suatu fenomena sensorik yang tidak mengenakan, ya kan? Disebabkan karena apa? Pengalaman emosional sebetulnya kan. Pengalaman emosional melibatkan sensorik tidak membuat nyaman, yang disebabkan karena adanya kerusakan pada jaringan atau yang berpotensi mengalami kerusakan. Kalau kita memegang definisi nyeri hanya sebatas itu, maka nyeri itu jadinya simple sekali, padahal nyeri itu cukup complicated. Makanya ada definisi lain bahwa nyeri itu adalah suatu fenomena pengalaman emosional yang tidak mengenakan, yang mencakup apa saja? Waktu, tempat, ya kan, intensitas, emosi, kognitif, dan motivasi. Lebih luas jadinya. Nyeri tidak hanya menyangkut pengalaman sensorik, nyeri juga menyangkut kognitif, motivasi, dan apa? Emosi. Beda jadinya. Kita biasa tuh intensitas kita periksa NRS, sudah tahu ya periksa NRS ya. Lokasi jelas nyeri di lutut. Apalagi onset 1 minggu.
Kebanyakan kita hanya menanyakan itu, nyerinya memperberat, memperingan, itu ditanyakan, tapi tidak, kita jarang mengkorelasikan antara nyeri dengan motivasi kognitif dan behavior. Pada nyeri kronik justru nyeri itu dibentuk oleh 3 komponen, sensorik, motivasi, dan kognitif. Kalau kita mengobati nyeri kronik hanya dengan mengobati sensoriknya, sepertiga kita berhasil, 2/3 kita masih belum menyelesaikan masalah pasien. Enggak, sering kopro pasien saya kasih obat bagus. Ya, karena yang 2/3-nya dia bisa tangani sendiri, mandiri. Motivasi dia benar, kognitifnya juga benar, cara pandangnya juga sudah benar. Jadi obat cukup pada nyeri kronik ya. Kalau akut kan nyeri yang fisiologis dan bisa diatasi dengan cepat sebetulnya. Kalau pada pasien kita berikan obat nyeri, terus dia nggak membaik, padahal obat sudah optimal, dosisnya cukup, edukasinya baik, karena nyeri menyangkut edukasi ya, terus masih gagal, kamu harus cari tuh motivasi dan kognitif. Ada yang tidak sinkron di situ, kita harus ketahui salah motivasi dan salah cara pandang. Itu nyeri. Dan yang ketiga, secara definisi, nyeri itu unik, nggak sama setiap orang. Ini suara gini masuk nggak ke Instagram? Masuk ya? Suara api masuk. Itu unik, nggak sama setiap orang. Oh masuk. Ya, suara saya lantang banget ya. Nyeri itu unik, nggak sama. Maksudnya, kita tidak bisa mengukur nyeri fit one for all. Dia akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang skornya 6 tenang aja, ada yang skornya 2 teriak-teriak. Tapi tidak boleh kita mengatakan your pain is not as real as I know. Enggak, real buat dia itu real. Bagi dia skornya 5 itu real, karena nyeri perseptif. Nyeri nggak objektif, perseptif. Persepsi siapa namanya? Sadik terhadap seseorang bisa berbeda-beda, kan subjektif. Sama gitu. Persepsi ini Sadik, satu lagi siapa? Rizky. Kalau saya tanyakan Sadik, apa persepsimu tentang saya? Dengan Rizky belum tentu sama. Kamu berani mempersepsikan saya? Canda. Ya, pasti beda. Ya, akan beda dan itu subjektif. Nyeri juga sama gitu. Cara pandang, respon, seberapa dekat kamu dengan orang itu juga akan beda persepsinya. Orang kan sampai ada istilah don't judge the book by the cover, itu kan karena itu. Nyeri juga sama gitu. Makanya nyeri itu karena dia perseptif. Yang perlu kamu singkirkan pertama kali, nyeri berbahaya apa tidak, mengancam jiwa apa tidak, life threatening atau functional threatening. Kalau dua itu ada, kamu harus agresif. Life threatening misalnya udah tahu dia nyeri dada hebat atau nyeri kepala hebat, ternyata dia meningitis atau perdarahan yang mengancam jiwa, itu kamu harus cepat agresif. Jadi kamu pisahkan dulu itu, karena nyeri perseptif. Jangan semua nyeri dia nggak perseptif. Nyeri kronik semua nyeri perseptif, tapi pisahkan dulu apakah nyeri itu life threatening atau functional threatening atau bukan. Kalau bukan, kamu punya waktu. Tapi kalau tidak, kalau emang iya, kamu harus atasi kausanya. Cara berpikir nyeri seperti itu. Betul, nyeri perseptif. Orang EDH ada yang teriak-teriak, ada yang enggak, itu persepsi. Tapi EDH kan satu, sama, dia apa, mengancam jiwa gitu. Iskemik pada jantung mengancam jiwa. Tapi ada yang diem, zikir, ada yang teriak-teriak, marah-marah, itu perseptif. Tapi kan bedakan dengan mengancam jiwa. Jangan nanti ngomong, Prof bilang nyeri perseptif, dia kamu sama ratakan, no ya. Yang jelas bedakan dulu dua itu. Kan saya udah bilang itu warning atau gejala klinis. Warning itu kan ada yang mengancam, artinya itu nyeri. Sejauh ini paham dulu bagaimana nyeri sebelum termasuk ke nyeri yang lebih spesifik. Dan jangan lupa nyeri juga kayak saya bilang tadi dibangun oleh 3 komponen, sensorik, motivasi, dan kognitif. Makanya ada yang tenang-tenang aja ya. Saya ada anak saya contohnya ya, skor abis operasi skor nyeri bisa 10.
Pas saya tanya, dia diam aja, sakit gitu. Berapa bang skornya? Kayak kalau bisa 11 dia bunda, berarti nyeri banget. Tapi dia nggak teriak-teriak gitu. Oke, fine. Nanti dikasih morfin kan karena post op misalnya seperti itu. Tapi kenali mana nyeri yang mengancam, ya. Oke. Ada berapa poin tadi udah saya sampaikan secara highlight aja. 1, apa itu nyeri? Nyeri itu secara definisi complicated. 2, apalagi? Nyeri dibangun oleh 3 komponen kalau dia kronik, sensorik, motivasi kognitif. Yang ketiga, bedakan antara nyeri yang mengancam dengan yang tidak mengancam. Mengancam itu maksudnya mengancam spesifik ke life threatening dan functional threatening. Semua nyeri mengancam kalau dibiarkan kronik. Orang bisa kehilangan pekerjaan karena nggak bisa bekerja. Tapi kita sekarang konsepnya kan nyeri mengancam hidup dan fungsi tubuh. Nyeri yang dibiarkan berlama-lama mengancam banyak hal, mengancam pekerjaan, ya, mengancam finansial, mengancam hubungan sosial. Ya enggak? Kamu kan jadi malas keluar rumah, berteman, main basket karena apa? Nyeri. Gimana mau jalan? Nyeri. Kan mengancam juga, tapi bukan dalam konsep yang lebih luas. Dia mengancam segala aspek kehidupan. Nyeri itu kalau dia sudah berlangsung kronik, kalau dia akut dia mengancam karena dia mengancam kelangsungan hidup dan kelangsungan fungsi organ. Sejauh ini paham? Betul. Apa yang dipahami? Satu orang langsung nunduk. Nah, kamu nih yang gak nunduk, apa yang didapat? Apa aja konsep-konsep yang bisa sampaikan tadi, highlightnya? Jadi kan tadi Prof yang pertama, nyeri itu adalah tanda dari Nampak wajahnya? ada sesuatu yang salah dalam tubuh, sehingga ada nyeri yang menjadikan tidak terjadi gejala klinis gitu. Jadi untuk memberi sinyal. Kemudian nyeri itu dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama itu sensorik, motivasi, dan juga kognitif. Kemudian kita juga harus bisa membedakan nyeri itu ada yang mengancam jiwa dan tidak gitu. Kemudian untuk nyeri juga bersifat perspektif, tidak bersifat objektif. Jadi belum tentu skornya tinggi, tapi seseorang itu akan menunjukkan bahwa nyeri itu sangat berat dan sebaliknya. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus. Itu pemahamannya sudah baik sekali. Untuk saya baru ngomong 10 menit. Udah lebih lama nggak saya ngomong? Lebih lama ya? Lebih nggak 10 menit? Lebih. Live berapa live? Oke, good. Dia bagus, saya juga merasa saya berhasil. Membentuk mindset. It's pain, ya. Berikutnya kita masuk ke nyeri yang sifatnya lebih ke suatu gejala klinis, walaupun tidak menutup bahwa itu juga nyeri dialami bukan sebagai gejala klinis, ya. Nyeri itu terbagi 3 oleh IASP. Nyeri nociceptif atau nyeri inflamatorik, kemudian nyeri neuropatik, dan nyeri nociplastik, gitu, ya. Jadi nyeri terbagi 3, nyeri nociceptif, nyeri apa lagi? Nyeri neuropatik dan nociplastik. Apa itu nyeri nociceptif atau nyeri inflamatorik? Ada pemahaman yang mengatakan beda loh nyeri nociceptif dengan nyeri inflamatorik, tapi kita anggap sama saja, ya. Teraktivasinya reseptor nociceptif, makanya dikatakan dia nyeri nociceptif. Terjadi inflamasi, ya. Nyeri menimbulkan proses peradangan. Nyeri yang timbul karena adanya peradangan disebut dengan nyeri inflamasi. Setiap ada trauma, ada jejas, ada lesi, responnya kan radang, ya. Nyeri, tanda radang kan nyeri salah satunya, ya. Contohnya seperti itu. Maka dikatakan nyeri inflamasi.
Sifat nyeri inflamasi itu dia akut, dia sembuh seiring dengan sembuhnya luka atau lesi akibat injury atau apapun itu yang menimbulkan kerusakan pada jaringan. Begitu dia sembuh, dia membaik, hilang nyerinya. Sama seperti orang fraktur, kan lama-lama hilang nyerinya ya. Jadi nyeri inflamasi itu nyeri karena adanya kerusakan jaringan tapi non neural, tidak melibatkan saraf. Setiap nyeri yang kita pastikan tidak melibatkan saraf, kita golongkan ke dalam nyeri nociceptif atau nyeri inflamatori. Lesinya non neural pokoknya ya. Kemudian ada nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik itu secara umum adalah nyeri yang terjadi karena adanya lesi atau injuri pada jaringan saraf. Mengapa terjadi nyeri neuropatik? Bukan waktu di cut-nya dia nyeri, tapi neuropatik pain itu terjadi justru setelah proses regenerasi. Ada injuri saraf. Ya. Saraf mengalami kerusakan, yang terjadi pertama kali adalah degenerasi Wallerian. Kalau rusaknya misalnya di ujung, dia akan didegenerasi sampai ke proksimal deh, dibersihkan. Itu saraf, itu injuri saraf. Nanti setelah tadi degenerasi Wallerian baru terjadi pertumbuhan atau regenerasi saraf. Nah, saat dia tumbuh, kemungkinannya 3. 1, dia mencapai organ target, aman. Pasien tidak akan jatuh ke kondisi nyeri neuropatik. Yang kedua, tidak mencapai organ target tapi membentuk sprouting. Sprouting itu kayak cabang-cabang, dia kemana-mana. Harusnya kan ini deh, ini targetnya, ini terputus di sini, dia akan tumbuh kan. Yang normalnya diharapkan tumbuh sampai ke target, aman. Tapi ada yang ini terputus di sini, dia akan bentuk cabang-cabang, namanya sprouting. Yang kedua, dia bisa membentuk neuroma, tumpul kayak pentolan kereta api. Neuroma itu buntung dia, tungtung. Nah, kedua patologi tersebut efeknya apa? Terjadi akumulasi kanal ion yang berlebihan, terbentuk ada sprouting, cabang banyak. Itu sepanjang sprouting itu ada pembentukan kanal ion baru. Terbentuk neuroma. Neuroma itu kan jadi lebar permukaannya kayak gini deh. Nah, harusnya kan dia lurus, ini dia terbentuk seperti ya itulah punktum apa kayak ujung korek api itu melebar di situ. Akibatnya semakin luas permukaan neuron, akson, semakin banyak ion yang terbentuk di situ, kanal ion. Akibatnya terjadi proses pertukaran ion yang berlebihan. Kalsium masuk, akibatnya apa? Terjadi potensial aksi. Normal kalau tidak, kanal ion itu tidak aktif sekaligus semuanya. Normalnya kanal ion itu hanya misalnya 10, tapi karena ada sprouting, ada neuroma jadi 100. Kalau ada 100 kanal ion yang aktif keluar masuk sehingga terjadi potensial aksi yang berulang-ulang, maka yang terjadi adalah apa? Eksitasi discharge, terus-terusan hipereksitasi. Dihantarkan selalu ke otak bahwa nyeri itu ada. Potensial aksi terbentuk terus. Harusnya kan masuk diantar ke otak, selesai, udah habis. Tapi ini kan enggak. Mereka tuh banyak kanal ion, jadi mereka berganti-gantian, terjadi eksitasi discharge. Ectopic discharge. Ectopic kenapa? Harusnya nggak ada itu deh. Harusnya kan kanal tuh nggak ada. Makanya namanya ectopic. Terjadi cetusan-cetusan yang abnormal tapi berlangsung kontinu. Itu yang disebut dengan nyeri neuropatik. Jadi terjadi neuropatik pain karena apa? Lesi pada saraf, terjadi gagal regenerasi, membentuk sprouting atau neuroma, dan di sprouting dan neuroma itu kan secara simpel ini ya, terakumulasi banyak sekali kanal ion sehingga terjadi eksitasi yang berlebihan, menimbulkan nyeri neuropatik. Paham? Paham.
Jadi bukan nyeri karena terkat, saraf dikat nyeri juga, tapi belum kita masukin ke oh tuh neuropathic pain, belum. Kita namanya neuropati. Pati itu gagal. Apa arti pati? Fungsi yang terganggu. Terganggunya fungsi neuron namanya neuropathic. Neuropathic pain, nyeri neuropathic, nyeri karena gagalnya fungsi neuron. Gagal karena apa? Regenerasinya gagal. Saraf adalah satu-satunya organ yang sulit regenerasi. Sulit. Tidak seperti kulit, tulang, otot ya, atau jaringan visceral. Saraf sangat sulit beregenerasi. Saraf pusat hampir tidak beregenerasi. Saraf tepi beregenerasi 1 mili per hari tapi bisa gagal. Jadi saraf itu dia memang rumit ya, kalau ada orang yang rumit berarti dia saraf pati ya enggak, bercanda, tapi kamu butuh saraf kan. Orang neuro tuh harus rumit deh, karena dia berpikirnya harus beyond, dia bukan rumit, dia mikirnya tuh jauh, dia nggak simple. Kalau kamu sebagai neurolog berpikir simple nggak bisa. Neuron aja rumit gitu, jadi orangnya juga harus bukan rumit tapi dia harus sangat-sangat detail, berpikirnya tuh kemana-mana gitu, seperti sebetulnya sprouting ya kan, kemana-mana gitu. Okay. Nanti kamu lihat animasi sprouting seperti apa, animasi neuroma seperti apa, kan banyak itu di channel pembelajaran YouTube seperti itu. Oke, udah paham kenapa ada neuropathic? Neuropathic pain terjadi harus ada cedera dulu sarafnya, regenerasinya gagal, terbentuk sprouting neuroma, terjadi excitasi discharge, hipereksitasi, ectopic discharge, itu menimbulkan neuropathic pain. Simpelnya seperti itu. Yang ketiga, nociplastic pain. Nociplastic pain adalah nyeri di mana tidak ada bukti terjadi kerusakan jaringan, baik yang neural maupun yang non neural, tapi secara fungsi dia terganggu. Jadi bukan psikosomatis. Neurologi tidak mengenal psikosomatic pain, tidak mengenal nyeri psikologis, enggak. Di neurologi yang ada adalah functional pain. Karena nyerinya ada, tapi secara fungsi kan terganggu. Neurotransmitter pasti ada perubahan kalau dicari, kalau dieksplor, tapi tidak ada kerusakan. Sarafnya aman, semuanya, apalagi jaringan non-neuralnya aman, gak ada luka, gak ada apa-apa. Tapi nociceptif, reseptor nociceptif teraktivasi, nggak tahu kenapa, makanya namanya nociplastic pain. Secara fungsi terganggu. Kami tidak pernah mengenal istilah psychogenic pain, yang ada functional pain. Karena kalau kita periksa organiknya nemu tuh, mungkin neurotransmitter, imbalance hormon tuh nemu. Kalau nemu berarti bukan psikosomatis dong, betul kan? Yang terjadi adalah gangguan fungsi, functional pain namanya. Contohnya fibromyalgia, ya, itu contoh yang nociplastic pain. Kalau yang neuropathic pain apa contohnya? Apa? Neuropati DM, kerusakan saraf karena gangguan metabolisme. Apalagi? Herpes. Kenapa herpes termasuk neuropathic pain? Karena sarafnya kan rusak loh, mielinnya rusak pada herpes, dimakan oleh virusnya kan. Oh bukan virus yang makan, virus atau autoimun ya, kayaknya virus ya. Oke, terus contoh neuropathic pain tersering, cancer pain. Ada yang lebih sering, yang tadi kita ketemu pasiennya LBP dengan radicular pain atau radiculopati, itu kan neuropathic pain, banyak kasusnya. Oke. Nah sekarang bagaimana menegakkan diagnosis neuropathic pain? Ada yang tahu? DM?
wah ini neuropatik pain ini, oh ini enggak. Gimana caranya mendiagnosis nyeri neuropatik? Banyak loh yang nonton, 6.000, 5.000, 5 orang. Siapa aja yang nonton? Halo Mas Kevin. Ya, apa tadi saya tanya? Cara mendiagnosis. Kita mengenal istilah screening tools untuk nyeri, tapi bukan diagnosis, screening tools. Kita menggunakan beberapa screening tools, yaitu contohnya Penditech, DN4, ya, Lance, Brief Inventory Pain, banyak. Cuma di kita menggunakan 2, DN4 dan Penditech. Saya kalau residennya nanya, Prof lapor NRS 5, Penditech berapa? Saya bilang, Penditech 20, berarti neuropatic pain. Jadi Penditech itu kan, ada yang pernah lihat Penditech? Nah, yang stase nyeri? Bukan. DM-nya nggak dibilang, nggak dikasih lihat Penditech. Jadi di status LBP kita, ya itu ada Penditech ditempel. Masih ada kan, Dokter Gunawan, Penditech nempel di situ? Itu Penditech. Yang pernah stase dengan saya harusnya pernah lihat Penditech. Pernah lihat? Belum juga. Oh yang salah Ona. Penditech itu tertempel di status LBP. Ada nggak? Ada bawa contoh status LBP? Kalau ada coba ambil. Oh nggak ada ya. Nggak disimpan yang kosong, nggak ada. Nggak ada ya. Yang udah di print. Oh nggak ya. Nggak pernah tengok status LBP-nya di ruang saraf. Oh. Oke. Kita mengisi di soft copy ada nggak status LBP? Ada lah pasti. Jadi pada pasien, semua pasien nyeri di kita yang kita tentukan 2 pertama. 1 skor nyeri berapa? Sudah tahu cara menentukan skor nyeri? Ditanyakan, ada yang namanya NRS kalau sadar, numeric rating scale, ditanyakan kepada pasiennya, ya. Yang kedua ditanyakan jenis nyeri. Nah jenis nyeri saat ini kita baru punya tools untuk neuropatic pain, tapi kami sedang mengembangkan tools yang baru, jadi bisa mendiagnosis neuropatik, nociceptif, nociplastik secara bersamaan. Doakan cepat selesai. Amin. Apa dek? Bingung? Enggak kan? Paham? Nah ini contoh Penditech. Ada yang dari bahasa Indonesia kan? Ini sudah divalidasi. Rumit ini, ke pasien yang pendidikannya mungkin tidak terlalu bagus, ini agak susah, tapi ini detail. Maka di residen, kalau neuropatiknya karena cancer pain, kita pakai DN4 yang cepat, hanya 4 pertanyaan. Tapi kalau non neuropatic pain, non cancer pain, kita gunakan Penditech karena lebih kelihatan. Apakah ada breakthrough pain, itu kelihatan di sini. Ya, coba. Nah ini nyeri, baru tanyakan skornya segala macam tuh. Ini gambar yang ada ini pointer. Penditech ini kita gunakan total jumlahnya. Kalau totalnya itu di bawah 12, itu namanya ke bawah. Ya. Skornya berapa dari 35? Turun ke bawah? Nggak ada ya. Yang ada artinya. Impresinya. Oke, ke bawah lagi. Nah, nih. Oke. Kalau skornya antara 1 sampai 12, kita anggap non neuropatic pain. Tidak berani kita mengatakan nociceptif. Ini mereka yang bikin nociceptif ya. Kalau enggak, sebetulnya karena dia tidak bisa mendiagnosis nociceptif sebetulnya. Penditech dia hanya bisa membedakan antara neuropatik atau non neuropatik atau ragu-ragu, ambigu. Di aslinya ditulis nociceptif ya. Coba cari, koas cari. Penditech aslinya apa ditulis? Penditech aslinya apa ditulis? Ya,
nociceptive. Kalau saya kurang setuju. Belum ada tools yang melihat nociceptive pain. Hanya dengan menganggap skornya rendah, tidak ada komponen neuropatik terwakilkan, dikatakan nosi belum tentu. Tapi nggak apa-apa, ini kan yang bikin profesor. Nosi. Kalau saya lebih ke mengatakan neuropatik, non neuropatik. Belum tentu dia nociceptive, tapi nggak apa-apa. Kemudian kalau skornya antara 13 sampai dengan 18 ada ambigu, tapi bisa ditemui komponen nyeri neuropatik. Ada yang menganggap sebagai mixed pain, kalau saya enggak, belum tentu itu mixed pain, ya. Tapi neuropatik tegak berdasarkan screening tools ini kalau nilainya 19 ke atas. Kemungkinan besar komponen nyeri neuropatik terlibat sampai dengan 90%. Jadi kita pakai ini Peditech atau DN4. Ada yang punya contoh DN4? Ada. Terguna ada DN4? Itu cara men-screening dulu, bukan diagnosis. Tetap diagnosis neuropatik pain itu dari klinis. Ada rasa panas, terbakar, disiram cabai, ya. Ada rasa nyaman yang tidak terkatakan dengan jelas, juga itu neuropatik pain. Pokoknya nggak enak aja dok, iya neuropatik pain kita golongkan, ya. Tuh. Ada klinisnya dan ada keterlibatan saraf, misalnya sensorik yang terganggu, motorik yang terganggu, dan kita tahu bahwa memang saraf terlibat. Itu memperkuat dasar diagnosis kita bahwa pasien mengalami neuropatik pain. Tapi screening toolsnya juga cukup baik sebetulnya. Terus terang, ya sebetulnya saya berani mengatakan diagnostic tool, tapi orang masih belum mau, masih mengatakan sebagai screening tools. Kenapa tidak berani mengatakan diagnostic tools? Karena mereka ini nilainya cuma 2 kan, neuropatik, non neuropatik. Coba kalau keluar angkanya benar-benar angka nociceptive, angka neuropatik, mungkin berani katakan diagnostic tools. Ada sih di internet kali, oke? Itu cara mendiagnosis. Kalau pasien bilang nyerinya seperti apa pak? Kayak terbakar, itu neuropatik pain. Tapi ada term yang IASP belum mau menggunakannya, yaitu mixed pain, nyeri campuran. Jadi IASP itu, nanti kita ada webinar, semua koas ikut ya. Webinar tentang nyeri itu yang bicara itu Presiden IASP elected, yang kan harus ikut membuka wawasan ya, kan gratis. Hari Sabtu ya. Itu tolong di-share ya. Tanggal 22. Iya, tolong di-share. Udah dapat nggak ininya? Belum ya? Belum kasih. Nanti saya kasih ke dokter residen, ikut. Itu kan wawasan kamu akan sangat bagus di situ. Nanti di akhir ada kuesioner, ada kuisis, siapa tuh yang menang koas neuro FKUSK. Langsung dikasih soal sama prof, yang bikin soal saya tuh. Bentar ya. Halo. Ya. Ya. Haryani, ada apa? Berapa? Oke, demam nggak? Oh, nggak usah dulu, dirawat aja. Oh, minta bersama aja dokter Haryani. Tapi depending tindakannya. Masuk rawat aja dulu. Nyeri berkurang nggak sekarang? Berapa skor nyeri? Udah masuk parastamol, udah masuk. Kasih Caltrofen sup per 8 jam. Obat oralnya udah saya kasihkan itu, pregabalin. Itu suruh minum terus, tapi kasih Caltrofen sup per 8 jam. Ya, rawat aja dulu pasiennya ya, masuk ruangan ya. Ya. Ya, itu dulu, masuk ruangan aja dulu ya, pending tindakannya. Yuk. Iya, kasih ya. Oke. Tadi sampai di mana? Hah? Apa?
Oh, webinar. Oke, saya lupa. Ikut webinar ya hari Minggu tanggal 22 Oktober jam 2 siang. Nanti ada di share juga di YouTube-nya Pokdi. Tolong pulpennya. Sejauh ini ada pertanyaan? Sekarang kita masuk ke treatment. Ya. Kita mengobati nyeri berdasarkan mekanisme. Kalau di step ladder WHO mengobati nyeri berdasarkan skor nyeri. Kalau saya enggak. Saya mengobati nyeri itu dasar yang paling utama mekanisme nyerinya. Baru nanti dilihat skor nyerinya, apa kita perlu lebih agresif. Skornya itu kan cuma membuat kita mempertimbangkan masuk yang IV nggak ini, sampai menggunakan morfin nggak ini atau apa. Tapi kalau jenis nyerinya itu neuropathic pain, kamu gunakan morfin juga nggak membantu, karena morfin itu adalah lini ketiga untuk neuropathic pain. Obat-obat untuk neuropathic pain adalah anti neuropathic pain. Anti neuropathic pain itu terbagi lini 1, 2, 3. Yang masuk ke lini pertama adalah antikonvulsan seperti gabapentinoid yang sering kita gunakan, gabapentin, pregabalin. Kemudian antidepresan seperti amitriptilin atau golongan TCA, SNRI, ya. Kemudian dua itu antikonvulsan dan antidepresan, itu lini pertama. Jadi kalau ada pasien neuropathic pain, ya kamu kasih anti neuropathic pain, tapi pilih yang lini pertama. Lini pertamanya adalah antikonvulsan dan antidepresan. Antikonvulsannya gabapentinoid kecuali trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia dia efektif dengan carbamazepin. Tiga-tiganya antikonvulsan kan, tapi untuk TN itu carbamazepin, yang non trigeminal neuralgia itu baru yang obat lain. Dia khasnya khusus kalau TN. Oke. Kemudian antidepresan seperti TCA, amitriptilin, nortriptilin, ya. Kemudian SNRI, antidepresan seperti fluoxetine. Lini kedua ada weak opioid seperti tramadol, ya, ada beberapa golongan juga di lini kedua. Antidepresan juga masuk ke lini kedua. Lini ketiga baru menggunakan morfin, opioid. Tapi bukan tidak mungkin kita mengkombinasi. Tapi kombinasi berikan kalau cancer pain. Kalau non cancer pain saya nggak pernah pakai opioid. Kecuali pada fase akut banget, mungkin saya harus kasih sebentar, habis itu enggak. Yang akan digunakan jangka panjang adalah anti neuropathic pain. Kamu diagnosis ini neuropathic pain. Nah, kalau ada mixed pain, Prof. Nah, mixed pain kan ada kombinasi antara nociceptive, neuropathic atau nociplastik, minimal lebih dari 2 atau lebih. Baru katakan mixed pain. Berarti kalau kamu jumpai mixed pain, di mana kita jumpa ada nociceptive komponen, ada neuropathic komponen, maka kita menggunakan dua obatnya, anti neuropathic dan anti nociceptive. Bisa digunakan, jadi ada definisi. Jadi mixed pain itu pernah dibuat definisinya dalam sebuah artikel, boleh kalian cari nanti, itu saya juga termasuk yang co-autornya. Waktu itu justru prinsip the brief definition atau pemahaman tentang mixed pain itu dari kita deh. Karena saya katakan waktu di meeting board expert itu, pengalaman saya bilang mixed pain itu bisa terjadi bersamaan. Nanti berikan baca definisi mixed pain menurut expert meeting itu. Bisa terjadi berbeda-beda waktunya, di mana ada yang dominan neuropathic pain-nya, ada yang dominan nociceptive pain-nya, sehingga obatnya tidak diberikan sekaligus dor. Kasih anti nociceptive misalnya meloxicam 2x1, kasih gabapentin 2x1 langsung per 12 jam, per 8 jam. Tidak begitu memberikan obat untuk mixed pain. Kita evaluasi pasien per 24 jam, kita lihat di jam berapa yang lebih dominan. Di situ kita berikan obat yang sesuai.
Malah kadang-kadang kita nggak berikan neuropathic pain karena nyeri di jam segitu bukan neuropathic pain tapi nyeri nociceptive misalnya. Atau kadang saya nggak pakai anti nociceptifnya karena jelas di jam itu nyerinya neuropathic pain yang lebih menonjol. Gitu. Jadi gunakan Pak. Kamu harus evaluasi pasien itu. Maka ada pain diary kan. Di jam berapa lebih nyeri, bagaimana efeknya, obat membantu apa tidak, itu namanya pain diary. Paham mengobati neuropathic pain? Paham ya? Nah, ada satu istilah yang kalian juga harus tahu dalam mengobati nyeri karena itu menyangkut penilaian keberhasilan terapi, evaluasi. Dalam nyeri itu khususnya cancer pain nyeri yang berbeda lagi ya, saya akan pisahkan ada neuropathic, nociceptive, nociplastic itu by ISP. Tapi kalau mau dikembangkan lagi ada namanya cancer pain. Saya akan bedakan itu karena agak berbeda penanganannya. Cancer pain itu jenis nyerinya nociceptive, neuropathic, nyeri campuran atau mixed pain. Ya, kemudian bone pain ada tambahan ya. Beda terapinya. Pada nyeri itu kita selain kita melihat mengevaluasi 24 jam kapan nyeri berlebih, kapan nyerinya berkurang. Nah, ini kan menentukan obat apa yang kita berikan dengan jenis nyeri yang sesuai. Dalam nyeri kita juga mengenal breakthrough pain atau nyeri mendadak ya. Breakthrough pain dan yang kedua background pain. Ada yang menyebutnya ongoing pain, ada yang menyebutnya sebagai background pain. Nah, background pain itu nyeri yang dirasakan oleh pasien. Coba keluarkan pain district yang tadi ada gambarnya. Dia tidak ada perubahan yang terlalu mencolok. Jadi kalau skornya 5, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6 selama 24 jam. Dia continue. Nah, coba besarkan yang itu. Yang gambar ada kayak gunung itu. Ya, lagi. Ya, oke. Kalau gambar besarkan ini. Ya. Kalau gambarannya seperti itu hampir-hampir sama. Ini dikatakan background pain-nya 56, 56. Ya. Ini juga masih dianggap ini juga sama deh, serangannya di antara nyeri yang ada. Tapi kan tidak ada yang mencolok. Tapi gambaran breakthrough pain seperti ini contohnya. Nyeri skornya 5, tiba-tiba 7, 8. 7 ke atas, tapi di saat kalau ada nyeri itu dia mendadak muncul dengan skor 7 ke atas. Di antara nyeri yang mungkin tidak sampai setinggi itu tuh background pain namanya. Ya, nih. Contohnya ini atau ini. Bisa saja nggak ada nyeri, tiba-tiba nyerinya naik, atau ada nyeri tiba-tiba bertambah sangat signifikan 7 ke atas skornya, itu dikatakan background pain. Kenapa kita perlu mengenali background pain? Karena background pain tuh obatnya sesaat dikasih. Skor nyeri masuk 10. Dokter Ona udah keluar stase nyeri nih, udah jago kan obatin nyeri, turun jadi 4. Udah senang nih Dokter Ona, 4 ya Pak, iya. Besok pagi pas ketemu pasien, dok tadi malam saya tuh teriak-teriak dok, skornya sampai 10. Bukan berarti gagal terapi Dokter Ona untuk background pain, tapi ternyata ada breakthrough pain. Banyak orang anggap, oh berkurang nggak? Enggak prof, nggak berkurang. Dia mengingat nyeri breakthrough yang tadi malam muncul 2-3 kali itu dianggap kan, padahal background painnya udah bagus, dari 8 jadi 2 jadi 3. Tapi ternyata ada yang namanya breakthrough pain. Mengobati breakthrough pain itu berbeda. Kita memberikan obat di saat breakthrough pain-nya muncul. Makanya orang menggunakan morfin yang immediate release. Dikasih turun, hilangnya juga cepat. Onsetnya cepat tapi durasinya pendek. Karena dia hanya mengobati breakthrough pain. Oke. Makanya ada evaluasi 24 jam. Residen saya minta menampakkan ke saya evaluasi nyerinya. Itu kelihatan ada nggak breakthrough pain-nya. Oh enggak, nih rata-rata aja nih 5, 6, 8 pun, tapi 8-nya continue, itu bukan breakthrough pain. Breakthrough pain itu sebetulnya kita sudah berhasil mengatasi background pain-nya. Tapi ada breakthrough pain itu khas pada cancer pain seringnya.
anak tuh yang ngerti tuh yang bilang tuh ngerti kan. Kayaknya senang banget yang bilang gitu. Pernah dapat tapi baru tahu. Pernah dapat tapi baru tahu. Rupanya Oh itu gitu. Ya, tahu pernah dengar apa gitu ya. Jadi gitu ya, breakthrough pain seperti itu. Bukan tidak mungkin kita menjumpai pasien dengan breakthrough pain terutama pada malam hari karena nyeri kan akan lebih terasa dominan karena adanya dingin, adanya respon kortisol yang turun dan segala macam. Breakthrough pain kamu obati, jadi misalnya gini, makanya kita evaluasi 24 jam. Kita akan lihat ini breakthrough pain-nya selalu muncul di jam 10, jam 11 malam. Sebelum muncul nyerinya, kita udah kasih obatnya, preventifnya. Makanya sering, nah kita harus tahu dulu jenis breakthrough pain-nya apa, neuropatika atau non neuropatika. Kalau neuropatik pain maka kita kasih anti neuropatik itu lebih tinggi di malam hari, maka saya kasih sampai 600 itu tujuannya itu. Saya tahu ini ada breakthrough pain-nya ini 600 itu dari penelitian kita cukup untuk mengurangi breakthrough pain. Diberikan beberapa waktu sebelum breakthrough pain yang muncul sesuai dengan onset of action dari obatnya. Kalau onset of actionnya 2 jam, kamu kasih kelihatan nih dari 2-3 hari evaluasi di jam 11 malam breakthrough pain yang muncul, kasihlah di jam 8 atau di jam 9 itu obat dengan dosis yang lebih tinggi dari yang itu namanya sama saya dulu adjusted dose for breakthrough pain. Itu sudah selesai penelitiannya, saya lagi nunggu teman saya mau publish. Kalau dia nggak publish, saya publish. Ya. Kita kan kerjasama lah dengan bagian lain banyak pasien cancer pain-nya yang di breakthrough pain seperti itu. Kamu ngobatinya, maka akan tenanglah pasien di keesokan harinya. Jadi bukan berarti karena pasien mengeluh masih nyeri banget kita naikin dari pagi obatnya, nggak perlu. Berikan dosis sesuai dengan yang optimal untuk background pain-nya. Di breakthrough pain-nya masuk dosis yang berbeda. Kalau breakthrough pain-nya neuropatik pain, kamu masukin anti neuropatik pain-nya lebih tinggi, 150 kah, 300 kah. Kalau pregabalin, kalau gabapentin 600, saya sering seperti itu. Tapi kalau ternyata bukan neuropatik pain, morfin mungkin bisa disiapkan. Ya masuk lebih awal aja. Tapi kalau morfin menurut saya kita boleh kasihnya sesaat muncul karena kerjanya cepat. Tapi kan saya jarang menggunakan morfin. Kebanyakan pada cancer pain itu yang mengganggu pasien adalah neuropatik pain-nya. Jadi breakthrough pain itu justru komponen neuropatiknya lebih menonjol. Itu yang buat pasiennya mengeluh dan merasa harus diatasi dengan cepat nyerinya. Oke? Saya rasa itulah kesimpulan manajemen nyeri secara untuk neuropatik pain. Memang saya buat simple, tapi sebetulnya banyak hal yang masih harus dipahami. Tapi sesimpel itu sebetulnya neuropatik pain. Apa? Pasien dengan nyeri, tentukan skor nyeri, tentukan jenis nyerinya, obati sesuai dengan jenis nyerinya. Kemudian kita evaluasi 24 jam, dicari kemungkinan mungkin ada mixed pain, jadi kan obatnya berbeda ya. Kemudian tentukan mungkin ada breakthrough pain. Itu aja tuh. Evaluasi optimalnya seperti apa. Kalau belum optimal, kamu bisa menambah jenis obat untuk lini pertamanya atau dikombinasi. Tapi satu hal yang jangan pernah lupa, apa tadi konsep awal nyeri? Nyeri dibentuk oleh 3 komponen apa saja. Kalau gagal, dosis sudah optimal, evaluasi sudah bagus, edukasi bagus, lihatlah 2 komponen tadi, motivasi dan kognitif. Mungkin dia harus kamu encourage lebih bagus, lebih di-explore di 2 komponen itu. That's all my knowledge about pain secara umum. Paham? Apa dek? Mau berdoa? Oh enggak. Apa? Oh cukup, mengerti gitu. Dia mau gini. Oh selamat, senang gitu ya. Oh senang karena ternyata pain sebetulnya simple, tapi nanti pelaksanaan yang harus butuh banyak adjustment. Pain itu sebetulnya bisa disimpelkan untuk kamu memahami basic-basicnya, prinsip-prinsipnya harus simple. Tapi saat pelaksanaan kan jelas.
cari skor, cari jenis nyeri. Kalau gagal evaluasi nyerinya seperti apa. Ada mixed pain, mungkin breakthrough pain. Kalau gagal cari itu. Dan yang paling penting, ya prinsip berikutnya, kita mengevaluasi nyeri tidak hanya berdasarkan NRS, juga berdasarkan fungsi. Pasien datang nyeri punggung bawah, NRS ke kita 8, catat 8. Minggu depan datang lagi NRS-nya 6, belum berhasil. Kita dikatakan berhasil kalau NRS turun sampai dengan lebih dari 50%, minimal 50% kamu udah berhasil. Dan Oswestry Disability Index turun 40% atau lebih. OD itu kan fungsi, lama duduk, lama berjalan, mampu mandiri apa tidak, kamu harus cari itu OD ya. Fungsinya membaik tapi skor nyerinya tidak turun, kita berhasil. Contoh apa? Ada pasien, saat dia ke kita, skor nyeri 6, berjalan 10 meter dia harus duduk karena nyeri. Duduk lama, dia nyeri. Setengah jam udah nggak bisa. Ya, kan fungsi. Dia tidak bisa ke kamar mandi. Dia tidak bisa sholat berdiri lama. Sholat setengah rakaat udah harus duduk. Itu kan fungsi yang ditanyakan ke pasien. NRS-nya boleh tidak berkurang signifikan dari 8 ke 6. Nggak signifikan, kan 4 ya. Tapi OD-nya perbaikan, berarti kita berhasil. Contohnya apa? Bu, ibu sebelum minum obat berapa lama bisa jalan? Wah, cuman 2 menit, 5 menit prof, langsung kesakitan. Sekarang saya bisa berjalan dari sini sampai ke apotek depan, kan bertambah rentangnya. Ada perbaikan. Berarti layak obat kamu teruskan, tapi mungkin dosisnya kamu harus adjust, dinaikin atau ditambah kombinasinya dengan edukasi yang harus lebih baik lagi. Ya. Ada pasien datang langsung bilang, berkurang nggak Pak? Hana, Prof, bacut mantong berkurangnya. Oh, Bapak kemarin di catatan saya duduk 20 menit udah nggak bisa, udah kesakitan. Sekarang gimana Pak? Atau sekarang gimana Bu? Suasananya ngomel sama saya Prof, udah 3 jam antri nunggu buat masuk nih Prof, terus nggak sakit? Enggak, bagus dong. Awalnya hanya 20 menit, sekarang 3 jam walaupun dengan marah-marah ya. Enggak, itu berarti OD-nya membaik 40% itu lebih saya rasa. Ditanyakan 2 hal itu, dan edukasi pasien untuk mensyukuri tahapan progres yang dirasakannya. Dia nggak boleh fokus ke yang masih ada, fokus ke yang sudah nggak ada. Alhamdulillah dok, saya sekarang sudah bisa sholat berdiri, dulu nggak bisa. Ada pasien yang mampu mengankorek seperti itu, bagus, tapi ada yang nggak. Dia datang, gimana Bu? Masih nyeri dok. Kalau kamu tidak tanyakan perbaikan fungsinya, kamu bisa menambah dosis padahal tidak perlu. Dia hanya butuh waktu. Ya, tanyakan, Bu, ibu sekarang kalau duduk udah bisa berapa lama? Ibu kalau jalan berapa jauh? Ibu kalau jalan tuh masih membungkuk nggak? Atau udah bisa tegak? Atau gimana? Banyak indikatornya, cara berjalan, lama duduk, lama berdiri, bangun tidur sakit apa tidak. Banyak indikatornya yang kita lihat dari OD tadi, Oswestry Disability Index. Kalau itu membaik. Sebagian besar ya, chronic pain tidak hilang sampai 0 deh. Ya. Turun 2 dan 3 kamu sudah berhasil. 1, 2, 3 udah bagus. Tugas kita menurunkan sampai lebih dari setengahnya. Sisanya itu yang dikenal dengan coping terapi. Nyeri ada tapi tidak mengganggu. Dia bisa berkegiatan, tidak mengganggu, dia nyaman-nyaman aja, ada, tapi bagi dia that's okay. Saya bisa happy, saya bisa bekerja, aktivitas saya walaupun agak terbatas tapi I'm okay with that. Itu pada chronic pain sebagian seperti itu sebetulnya. 8 ke 3 tugas dokter, 3 ke 0 tugas pasien. Itu yang namanya dia bisa copingnya baik sehingga nyeri itu sudah dianggap gak masalah dan tidak mengganggu. I'm okay with my pain. Syukur-syukur nanti dia makin berkurang.
karena adanya mekanisme coping yang sangat bagus, ya alhamdulillah. But anytime your pain can be relapse. That's about education, that's about aging, ya, that's about activity banyak. Jadi mengobati nyeri yang paling utama edukasi, perbaikan gaya hidup supaya tidak sering kambuh. Baru kemudian terapinya, baru kemudian prognosisnya kita harus bicarakan ke pasien sehingga ekspektasinya tidak terlalu berlebihan. Pasien dengan nyeri biasanya kita gagal karena dia merasa ekspektasinya tidak terpenuhi. Samakan ekspektasi kita dengan pasien, harus sinkron. Ekspektasi dia, saya harus lari main bola, ya nggak bisa. Sama saya cuma bisa, Pak, Bapak bisa pergi ke masjid, Bapak bisa naik motor, aman, kerja. Jangan berharap dia bisa main bola seperti itu, kan beda. Kalau targetnya bisa main bola, kamu gagal. Ya nggak mungkin. Tapi kalau targetnya bisa beraktivitas dengan tidak terganggu, dengan nyaman, almost 100% bisa pada pasien dengan chronic pain. Asal kamu sabar. Sabar, edukasinya bagus, optimal obatnya, dan jangan lupa melihat komponen 3 tadi, sensorik, motivasi, dan kognitif. Kalau mau diulang tinggal nonton IG. Makanya saya rekam. Buat saya sebetulnya, buat yang lain. Ini pasien-pasien banyak yang nonton kalau saya IG, nanti diulang-ulang sama mereka. Kan saya menyampaikannya simple aja kan, mudah dipahami. Ada pertanyaan? Jam 1 saya ada rapat soalnya. Ada? Oke. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Apakah sensasi seperti yang dikatakan pasien seperti kesemutan itu Hmm. termasuk dalam pain juga? Ya, oke, good. Itu. Ya. Kesemutan adalah bentuk dari nyeri, tapi mereka mengelompokkan sebagai negatif pain. Yang positif setrum, kebakar, tertusuk-tusuk. Kalau yang kesemutan atau yang kebas atau yang anestesi masuk ke dalam simptom negatif. Kesemutan tuh nyeri, makanya dia akan berkurang dengan obat anti nyeri neuropatik. Dan kalau emang dia kadang kita hanya memberikan mecobalamin ya, itu bagian dari nyeri. Silakan coba aja, karena mecobalamin kan yang memperbaiki regenerasi. Tapi kalau tidak berkurang, kamu harus masuk anti neuropatik pain. Kebas termasuk nyeri neuropatik. Good, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Sebelum kita akhiri, jam 1:10. Residen? Aman? Jarang kok tiap hari ketemu saya, boleh nanya kapan saja kan. Koas nih ya, jarang-jarang ya dia ketemu saya. Iya. Yang stase dia jarang, apalagi nggak stase ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau berarti Prof, untuk manajemen sendiri dari pain ini goalsnya itu adalah apakah harus mengembalikan fungsi daripada pasien untuk Seoptimal mungkin. OD berkurang 40%. Kita bisa, OD itu dia ada ini ya, kamu cari nanti. Kalau berkurang 40% target tercapai. Prinsip penanganan nyeri, mengurangi nyeri dan mengembalikan pasien ke aktivitas sehari-hari secepat mungkin kan gitu. Masih dengan nyeri tapi bisa masuk kerja kan, nggak apa-apa. Jadi ekspektasinya tuh alhamdulillah kalau jadi bagus jadi 0 itu kan berarti kan, tapi kalau 23 kadang ada pasien dia maunya 0. Dari awal bilang, Bu, 0-nya nanti kali ya Bu, tapi sekarang mungkin sampai 3, sampai 2 tuh udah bagus banget Bu. Saya bilang tuh, Bapak ya Pak, saya tuh suka gitu dengan pasien. Wah Pak, respon obat ke Bapak bagus banget Pak, ini Bapak berarti orangnya gini-gini masih lah gitu. Saya bilang, udah bagus banget Pak, untuk seumur Bapak, untuk MRI yang udah begini udah bagus banget. Tapi butuh waktu untuk lebih membaik gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya kok dari sama misalnya yang di Poli itu, Rob. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Prof, kan kita ada prinsip pemilihan terapi. Yang pertama seperti tadi ada obat-obatan oral, Prof, obat-obatan yang ada limit kertas 1, 2, dan 3. Kemudian sekarang kan kalau kita sekarang juga ada IPM tuh, Prof. Ada IPM ya. Interventional Pain Management itu apa sih kriterianya untuk pasien bisa untuk di IPM seperti apa, Prof? Apa misalnya sudah minum obat dengan dosis maksimal ataupun dengan dosis yang sederhana sudah beberapa bulan tidak ada penyembuhan, atau ada kriteria khusus, Prof? Nanti misalnya oh ya dah Bapak nih sudah kita berikan obat, misalnya datang ke praktek dokter umum, nah kita kasih obat nih sebulan 2 bulan pasiennya masih belum banyak kurangnya. Namun kadang-kadang juga kita masih coba minum lagi Pak, sebulan lagi itu 2 minggu lagi Pak. Nah, kapan kita bisa mengarahkan itu ke IPM, Prof? Ya. Terima kasih Dr. Ona yang setiap minggu lihat IPM ya. Oke. Interventional pain management itu tujuannya 2, diagnostik dan terapeutik. Ya. Nyeri dengan pain generator yang jelas itu yang kita lakukan interventional pain management. Pada LBP, pain generator itu bisa diskus, sendi, otot, tulang, ligamen. Semua bisa menjadi sumber nyeri pada LBP. Kalau kita blok dengan pain interventional treatment, kita blok di sumber nyeri, hilang kan, berkurang nyerinya lebih dari 50. Makanya saya katakan itu diagnostik. Kita tahu mana pain generatornya. Yang kedua dia terapeutik. Nah, yang pertanyaan Dr. Ona, kapan kita putuskan memberikan IPM karena gagal terapi dengan secara yang konvensional. Satu hal mesti diingat. Saat kita mentreatment pasien, singkirkan dulu itu bukan red flag ya. Itu dulu. Yang mengancam jiwa itu red flag namanya. Pastikan bukan red flag. Kalau dia bukan red flag, baru kita treatment, berikan obat. Di terapi, edukasi, dan obat. Obat harus optimal dulu. Jangan kamu baru ngasih gabapentin 2 kali 100, rasa kamu gagal. No, gabapentin itu maksimalnya sampai 3.600. Jadi kita masih bisa menggunakan 3 kali 300, 3 kali 400 kan gitu ya. Atau pregabalin, kita masih boleh pakai 2 kali 150. Karena maksimal sampai berarti 2 kali 300 juga masih oke, yang udem kadang-kadang pasiennya. Optimalkan terapi, edukasi, lifestyle yang diperbaiki. Singkirkan itu bukan red flag. Biasanya saya memberikan waktu untuk mentreatment pasien itu 6 minggu. 6 minggu gagal, 2 tidak lanjutnya. 1, lakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI, ronsen, CT scan. 2, saya intervensi. Gitu. Kalau saya yakin itu bukan red flag, saya akan intervensi. Tapi biasanya saya akan MRI atau CT scan atau ronsen menyingkirkan red flag dengan anamnesis yang juga harus bagus. Yakin bukan red flag, saya akan intervensi kalau tadi nyeri tidak berkurang secara signifikan lebih dari 50% dalam kurun waktu 4-6 minggu. 6 minggu saya akan eksplorasi, takutnya kan CA atau apa, atau infeksi atau yang lain. Itu standar kita menggunakan IPM. 1, terapeutik, diagnostik udah jelas ya untuk pain generator. Yang kedua terapeutik. Tapi ada yang tidak saya tunggu sampai lama karena memang sudah lama dengan dokter lain. Ya udah lama, optimal tapi nggak membaik, kan kita intervensi. Atau memang ada nyeri memang kamu nggak nunggu. Contohnya apa? Nyeri memang seperti lutut, cairannya banyak, kamu harus aspirasi. Itu kan intervensi juga. Trigger finger udah kaku, nggak ada obat yang bisa membantu, kamu jangan pakai obat lagi, kirim pasien yang akan membantu karena sudah kaku. Frozen shoulder kan itu yang banyak ya, itu nggak akan bisa lagi terbantu dengan obat-obatan gitu. Fisioterapi juga nggak membantu karena sudah kaku. Itu pain intervensi memang menjadi lini pertama pada pasien-pasien dengan kondisi chronic pain sudah gagal terapi atau pada kondisi muskuloskeletal pain yang memang tidak mungkin lagi itu diberikan obat-obatan untuk mengatasinya. Itu
tujuan kita melakukan IPM itu diagnostik, terapeutik karena gagal treatment 6 minggu saya kasih waktu tadi dengan dosis yang sudah optimal. Atau yang ketiga memang ya nggak mungkin, memang harus diintervensi gitu. Dengan dokter Gunawan sudah 2 bulan, obat sudah bagus, ke saya udah saya intervensi langsung itu gitu. Nggak mungkin saya kasih lagi obat ya. Atau frozen shoulder udah kaku, kita langsung injeksi. Mungkin kalau ada yang pernah stase dengan saya kan naik ke lantai 2 kan, itu kan bagian dari penintervensi. Penintervensi itu ada 3, ada yang dengan blind tanpa harus ada guiding, atau USG guiding, atau yang C-arm guiding. Sekarang orang menggunakan endoskopi atau MRI atau CT scan. Ya, Dr. Ona, makasih pertanyaannya. Ada lagi? Udah jam 1 kurang 5. Ya, kalau tidak ada, kuliahnya kita cukupkan dulu. Nanti bila ada waktu boleh diskusi lagi, silakan. Kalau saya ada waktu, biasanya saya kalau diburu-buru ada waktu, saya kalau diburu-buru saya lupa gitu. I'm happy to share my knowledge with all of my students, sebetulnya very happy. Tapi ya itu kadang waktu ya, kadang saya merasa bersalah banget itu ya. Tapi coba dikejar-kejar, kenapa saya nggak marah, karena emang that's my duty kan, itu kan kewajiban saya teman ya, itulah anak waktu. Senang lah orang-orang muda yang antusias ya. Kadang-kadang mungkin ibunya udah agak belok-belok kita luruskan karena salah guru. Bukan salah kamu milih guru, bukan kesalahan menurut kesalahan guru. Bisa karena kurang dibimbing, enggak dibimbing, atau bimbingnya juga salah arah, kan semua salahnya guru sebetulnya. Tapi murid kan juga harus tahu bagaimana untuk menambah ilmu. Tidak harus dengan mengandalkan harus komunikasi langsung, kan banyak cara untuk mencari ilmu. Yang penting kamu punya guru tuh bisa pasien, bisa pembimbing, bisa teman, bisa jurnal, bisa semua. Tapi saya rasa tetap butuh guru untuk mengklarifikasi kan. Oke. Kalau tidak ada lagi, berhubung saya ada rapat, kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tagline, peduli nyeri dengan hati, mengobati nyeri itu pakai hati. Ya, mari kita yuk kita apa namanya? Mengucapkan tagline-nya nyeri Pain Campaign 2022 itu adalah tagline-nya peduli nyeri dengan hati. Coba Dr. Ona. Nah, ini. Direkam ya. Ya. Nggak direkam, saya sendiri. Dokter Ona kasih latihan dulu. Ya, udah pernah ya? Pedulinya dengan baik. Kita latihan dulu ya. Peduli nyeri dengan hati. ya. Pakai love, itu segitiga. Begini ya. Tadi peduli nyeri dengan hati. Iya. Sekarang yang seriusnya ya. Ya. 1, 2, 3. Peduli nyeri dengan hati.